Halo sedulur, waduh, ketemu lagi di Endong-Endongan Podcastan bareng saya Yudia dan Mas Agus Sukoco dan Fadel, Randy, Diki, ada Mas Bagas. Sip. Jadi kita keterusan lagi nih Endong-Endongan Mas Agus, kemudian podcastan ini. Saya potong ini. Gimana Mas? Saya ini mulai agak ganjil ini disebut podcast kan. Kita sangat serius. Sejak berapa hari kita sudah menyiapkan sedemikian rupa sampai kita menyisihkan atau mengabaikan acara-acara lain. Iya. Ini saya kira layak sudah kalau dilihat dari kesungguhan persiapannya disebut sebagai podcast betulan ini. Nah, ini tadi nata-nata tempat juga ini kan. Kalau bukan bagian dari keseriusan buat apa ini Mas? Karena kita siapkan semacam properti gitu, untuk mendukung jadi endong-endongan ini menjadi podcast beneran gitu ya Mas Agus. Podcast betulan. Mas Agus juga kayaknya tambah ceria juga ini. Matanya berbinar-binar ya. Kayaknya habis dapat jatah minyak goreng apa gimana? Kemarin ngantri-ngantri apa berburu minyak goreng. Ya. Rupanya sore hari ini dapat apa gimana? Ini soal kecerdasan dan keterampilan bersyukur saja. Gitu. Ya, ketika kita mampu melihat sisi lain ya, bahwa penderitaan itu sesungguhnya hanya kalau kita singkap sedikit ada kegembiraan dan kebahagiaan di sebaliknya. Nah, belajar itu kan untuk menyingkap itu, kecerdasan untuk melihat itu, nanti kita bisa bergembira terus. Kita kan rugi kalau hidup cuma 60-70 tahun kok. Satu detik kita tidak bergembira, kita sudah rugi besar itu. Hanya soal minyak goreng saja, jangan sampai kemudian mendegradasi jangan mental kita untuk jadi tidak berbahagia ya Mas. Kalau mau diurus tidak hanya minyak goreng loh, yang membuat kita stres. Apa saja banyak sekali. Ternyata banyak hal yang terjadi ini kan lebih banyak yang tidak kita setujui daripada yang kita setujui dalam hidup. Kalau fakta itu kemudian kita turuti, kita tidak punya keterampilan untuk membangun rasa syukur. 60 tahun hidup kita bisa 55 tahun menderita, repot sekali. Ngerti-ngerti bangka. Bangka waduke. Ini ngomong Bangka Waduk, kadang-kadang celutukan khas lokal kita ya Mas di Banyumas ini ya Mas ya. Ini kita bisa nyambung lagi nih soal Banyumas. Ini salah satu kearifan dari masyarakat atau orang Jawa itu kan tidak pernah melihat apa-apa tidak untung. Iya. Coba jatuh kakinya patah. Si untung orang gulune itu kan dahsyat sekali. Ini sebuah teknologi internal, satu kepiawaian dalam menyelamatkan situasi kejiwaan. Iya. Tabrakan wis remuk cucuk untung dase ora potol lagi gitu Mas. Mati pun tetap untung. Nah, untung mati dan berurip meleraka sok. Tidak ada yang tidak untung orang Jawa. Iya Mas. Jadi banyak ya sebetulnya ya yang menyegarkan pergaulan kita ya, menyegarkan rasa hidup kita dalam situasi yang konon sudah sangat penat dan sedemikian rupa ini Mas. Pandemi, ya ini untung lagi lah. Sekarang sudah level 2 berapa ini? 3, 4 juga tidak terasa sih kita sih. Tetap untung saja gitu ya Mas ya. Harus untung ya. Kita punya bakat secara genetik ya. Bahwa kita lahir dari asal-usul leluhur yang punya kecerdasan dan keterampilan bersyukur tadi. Maka apa saja bisa kita temukan kegembiraannya dan rasa untungnya tadi. Oke Mas. Jadi mari kita coba lebih telusuri lagi soal apa yang ada di wilayah kita hidup ini Mas. Di Tlatah Purbalingga Banyumas ini banyak sekali nilai-nilai, norma-norma yang bisa kita refresh kembali ya, kita rekonstruksi agar lebih menjadi lebih menyegar, lebih segar lah. Dan itu harus menjadi tema utama di dalam pergaulan masyarakatan kita hari-hari ini. Karena hari ini kan orang gampang sekali tersinggung. Betul.
apa saja membuat marah ya, apa saja membuat kita langsung bertengkar, itu kan sesungguhnya, coba kalau ada orang sedang jatuh cinta ya, sudah jadian sama pacar ya, itu tidak ada satu hal pun yang menyinggung loh. Itu diklaksoni keras, disalip apapun tetap tertawa. Apapun jadi indah itu Karena kan. hatinya sedang bercinta, gembira. Apapun menyenangkan gitu. Kalau kemudian ada fenomena di mana hari ini orang gampang tersinggung, gampang marah, berarti ada situasi kebatinan yang perlu dipertanyakan. Ya, untuk itu mari coba kita gali yang lokal-lokal aja. Cuma begini Mas, kadang kita sering sekali tidak bisa membaca diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa kadang-kadang tertawa, tidak sadar kita ngomong sebuah nilai-nilai lokal. Jadi tlatah Banyumas inilah Purbalingga. Tapi bahwa itu syarat makna, punya nilai filosofis, punya makna yang luar biasa, tapi kita tidak bisa membacanya gitu. Bagaimana kalau kita mencoba mengundang seorang teman ini yang bisa lebih jernih membaca ini kan. Ini teman yang coba kita hadirkan, apa kita undang ya dalam podcast kita ini, endong-endongan kita. Memang bukan lahir di Banyumas, tapi separuh waktu hidupnya sudah didedikasikan di Banyumas. Sudah hidupnya untuk wilayah Banyumas. Beristri orang Purbalingga bahkan sampai beranak pinak di sini. Dia seorang aktivis, politikus, seniman, penyair juga, macam-macam, multi talenta lah ini, yang mungkin bisa kita gali untuk kita bicara-bicara soal kearifan lokal di Banyumas kita yang tercinta ini. Bagaimana, setuju Mas? Ya, siap. Siapa itu? Dia Jarod C. Setioko. Kita undang. Ini Mas. Alhamdulillah. Ya Mas. Lihat lagi ya. Ya Mas Jarod Lik C ini ya, saya Lik Jarod. C-nya apa sih Mas? Citrowinarno. Oh, Citrowinarno. Kirain Tulis kan kedawan. oh gitu. Gue kayaknya malam gawe ampuk-ampuki maskernya lah. Nah, itu kan tadi keton. Oh. Ada potisan gue ya. Istilah manik endemi gitu. Waduh, lama juga tidak berjumpa. Ini kita lagi endong-endongan. Saya dengan Mas Agus Koco, tiba-tiba banyak ngomong soal kearifan lokal di Banyumas ini. Tapi ada beberapa hal kalau kita bagaimana undang tamu yang punya segudang ilmu lah, pengalaman. Jadi ilmunya rekam berkaitan sama gudang sih. Ini kan juga nyambung Mas, sekalipun Lik Jarod ini adalah kelahiran Solo, kan selalu terhubung ini Solo Mataram dengan Banyumas. Ini sudah sejak zaman Majapahit bahkan gitu, Mas Agus mungkin bisa lebih paham soal ini. Dari Demak, Pajang, Solo ya, Mataram, bahkan ada Raja Mataram yang juga melarikan diri ke wilayah Banyumas, sempat membuka Banyumas ini menjadi ibu kota Mataram itu. Oh iya. Yang kemudian meninggal di Tegalwangi itu, Tegalarum apa ya? Amangurat. Kan ya mungkin dalam setiap masa ini selalu terhubung. Jangan-jangan ini juga membawa terah Mataram untuk kita bisa gali juga soal-soal hubungannya dengan, apalagi ini sejarah Banyumas juga banyak versi ini. Menjadi semacam pasel-pasel yang terurai. Hari Jadi Purbalingga juga kontroversial. Kalau yang mau mengkontroversialkan itu kan, Banyumas sendiri beda dengan Purbalingga, dengan Banjarnegara, dengan Cilacap.
Padahal kalau kita lihat dari babatnya ini berasal dari peristiwa Merapat, zaman Adipati Merapat. Ya Mas Agus tentu paham lah soal kayak gini. Ini bisa kita coba baca dari kacamatanya Jarod Setioko itu Mas. Jadi nyangkon ngapa-ngapa dia. Iya ngomong apa? Jadi pertama mungkin Tapi yang jelas kayak gini Mas. Pertama, iya kayak gue bahasa Banyumasan sama Indonesia ya. Iya sama. Saya nake. Agar neng Banyumas, Kabupaten Banyumas ngomong dengan tema kedaerahan nganggo bahasa Indonesia, gue akeh sing protes. Oh gitu. Soal Banyumas ini bahasanya Banyumas. Bahasanya Indonesia. Nah ini terus waktu sekarang Banyumas gue bahasa Indonesia apa ya? Enggak, masalahnya platform kita kan ini podcast ini kita upload melalui YouTube. Berarti menembus atmosfer dunia malah. Kalau bisa malah universe ini Mas. Bahasanya yang bisa dipahami semua bangsa ini Mas. Bahasa milenial Sing nonton itu Banyumas Top. insecure. FYI. For your information. Iya, Del. Oke, dulu ngapa-ngapain? Ya tadi Mas. Jadi kembali soal Banyumas ini kan endong-endongan ini kan khas di kita lah di Banyumas. Bahkan ada tembangnya itu kok waru-waru doyong nang pinggir kali lunga ngendong ora bali-bali itu kan itu Banyumas, parikane wong Banyumas Mas. Ya model-modelnya gini banyak sekali lah. Lah panjenengan kan lama hidup di Banyumas inilah 31 tahun. Iya, saya ngerti ada komparasi itu kan. Mungkin spesifikan sekali. Itu Mas ini Agus, karena Mas. waktu juga terbatas ya. Saya tertarik dengan pemberitaan beberapa kemarin di 22 Februari ya hari jadi Banyumas. Yang ke dihitung sejak 471. ya, dihitung sejak peristiwa Merapat ya. Jadi Adipati Raden Kaiman ini menginisiasi terbaginya Kadipaten Wirajaban menjadi 4 dan beliau memilih merintis ke Jawar ya, menjadi Banyumas di kelak kemudian hari. Nah, saya melihat gini, betapa orang Banyumas dalam pemberitaan yang saya baca, termasuk ada berita-beritanya Mas Jarod mengkoordinir dan menyengkuyung acara-acara ulang tahun atau hari jadi di Kabupaten Banyumas itu. Ya. Bagaimana saya melihatnya, ide atau gairah perayaan itulah muncul dari bawah. Jadi banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hari jadi itu. Sama seperti 17-an itu. Tuh di setiap RT ada kepungan lah. Betul. Itu menjadi milik rakyat hari jadinya. Nah, apa sebenarnya yang sedang terjadi nih, Pak? Jadi gini ya, saya ingin menjawab dengan 3 hal mungkin ya Mas ya. Banyumas ini diwarisi oleh diwarisi karakter yang itu sifatnya given bawaan gitu kan. Dan ini menurutku justru tidak ditemukan di daerah-daerah Negarigung seperti Surakarta, Yogyakarta. Negarigung itu ya. Negarigung itu kan Surakarta, Yogyakarta, Surakarta. Daerah Ini mancanegari kan ya. Kalau dalam konsep kekuasaan Jawa ini daerah mancanegari, bukan artinya bukan daerah di luar negara, tetapi daerah periferal. Nah, justru karena daerah periferal ini, orang Banyumas ini memiliki satu karakter yang nyongnya kan adoh ratu pedek karo watu gitu. Karena ada istilah bahasa adoh ratu pedek watu itu kan maksudnya peribahasa. Ya, orang yang periferal pinggiran dan itu. karena karakter seperti itu biasanya jauh lebih kreatif. Jadi kan ada gini, di Jawa itu kan ada sebutan anak lembu peteng. Anak lembu peteng itu biasanya anak selir, anak dari istri yang bukan istri utama, yang kadang-kadang diperlakukan tidak adil, atau anak yang sekaligus anak dari istri utama tapi tidak diperlakukan dengan adil, tidak diakoni. Terbuang gitu ya. Nah, lembu peteng itu konon katanya justru yang menjadi raja-raja hebat di dalam sejarah kekuasaan Jawa. Nah, itu kan kenapa mereka kemudian menjadi hebat? Karena kan ada
secara psikis mereka ingin membuktikan dirinya lebih hebat dari mereka yang dimuliakan oleh orang tuanya kan begitu kan. Nah, Justru karena keturunan Lembu Peteng itu iya. ada punya gen yang kuat berarti ya. Ya bukan gen tapi mungkin perlakuan. Social learning-nya kan bahasa sosiologi dewek ganu kuliah karena ini Mas Yuda ini kakak kelasnya yang visi pucit. Terusnya buka-buka kue lah. Jadi proses belajar sosialnya itu akhirnya membuat orang yang dipinggirkan, orang yang merasa diperlakukan tidak adil itu menjadi memiliki energi yang lebih. Dia harus mandiri Untuk membuktikan dirinya bahwa saya lebih baik kok dibanding putra mahkota gitu kira-kira ya. Nah, di Banyumas itu saya pikir memiliki karakter ini. Kan wong nggak krungu ngomong Banyumas mesti lah ada orang Banyumas kalau zaman Ganu dia punya ngerana wong wadon ayu ngomongnya Banyumasan dadi ora ayu ya kan. Nah, itu hanya salah satu ini kan glowean ini kan bisa menjadi ukuran gitu loh, bisa menjadi parameter bahwa ternyata Banyumas itu sering diperlakukan dengan tanda petik orang adil. Iya, karena tidak diberikan perlakuan setara dengan kebudayaan di daerah-daerah dalam lingkaran Negarigung. Nah, ini justru menjadi energi yang luar biasa menurutku. Ada motivasi, ada keinginan, ada daya yang lebih untuk membuat kita lebih baik dari mereka. Harusnya seperti itu. Harusnya. Nah, persoalannya bagaimana kita mengelola energi ini menjadi agar caranya gampangannya kan energi positif itu yang kadang-kadang kita gagal. Nah, benar kan Mas? Tuh kan, bahwa orang-orang yang punya jarak sosial gitu kan. Ini memang dalam tradisi ilmu sosial seperti itu. Untuk membaca lebih jernih telatah kita ini Mas. Tetap minum Memang moga-moga Mas Jarod. Memang dibutuhkan semacam social distance ya agar bisa memotret lebih jernih. Itu tadi sudah dimulai nih Mas Jarod. Jangan-jangan memang keturunan Lembu Peteng nanti yang bisa digali untuk saya hikmah sebentar ya. Oh iya, moga-moga Mas Agus. Jadi yang disampaikan tadi oleh Mas Jarod adalah kita orang Banyumas jauh dari pusat kekuasaan. Pusat kekuasaan. Kita nyaris tidak terurus. Nyaris tidak terurus. Tapi kalau kita mau melihat secara positif, nyaris tidak terurus juga kita bisa positifkan, malah tidak terdikte. Sehingga kita bisa berkembang secara otentik. Iya, betul. Maka kita ini, kalau saya pernah bikin spekulasi gini Mas, kita berada secara geografis, kita berada di tengah sejak Majapahit di antara dua kerajaan besar. Ini sejak Majapahit ya. Majapahit di timur, Pajajaran di barat. Dua ini pasti punya aura politik yang kuat. Sehingga ketika Pajajaran mau ekspansi ke timur ke Banyumas, ini agak sungkan juga ke Majapahit. Majapahit ketika akan ekspansi ke barat, ke Banyumas, juga agak sungkan juga ke Pajajaran. Sehingga nyaris area yang kita sehari ini kita sebut sebagai Banyumas tumbuh tanpa kooptasi dan tidak terdikte secara kebudayaan oleh daerah demarkasi sosial budaya. Maka bahasanya kan meskipun Jawa tapi tidak nganut ke timur, tidak nganut ke Solo. Dialeknya Juga tidak Sunda. Punya otentisitas ya. Ada kekhasan sendiri. Ada dinamika sendiri dan ini terjaga. Yang belakangan ini orang mengatakan bahasanya ngapak kayak gitu kan. Itu sebutan ngapak katanya dari sebenarnya orang luar Banyumas. Sambil bernada ngolok-ngolok ngapak gitu. Tapi ora apa-apa kalau dewek malah dipopulerkan sekalian kan ora masalah ya. Tergantung karo pemaknaan. Kayaknya mulai ngapak ya. Nanya ngapak Mas, nanya ngapak 31 tahun. Yang urip nang Solo mung 17 tahun. Agar 17 tahun itu kan durung bisa diaranin Jawa dalam konsep psikologi orang Jawa. Jadi yang jadi Jawa kuwi ning Banyumas. Dadi mikir, oh jebulane urip kuwi kudu tanggung jawab ora pakai dhewek, karo lingkungane, karo Gusti Allah kuwi ning Banyumas. Makanya tumbuh dan besar berkembang di Banyumas ya. Lebih memilih jadi orang Banyumas apa wong Solo ya? Nah, iki ya Banyumas. Banyumas itu ya. Oke, jadi kembali 31 tahun yang lalu yang ora ngerti arep manggone nang ndi ya, Bu. Kembali ke tadi, Pak. Pertanyaan awal saya. Giroh ya di dalam merayakan hari jadinya, saya melihat begitu antusias masyarakat di Kabupaten Banyumas ya. Di Banyumas. Ya. Ini mungkin bisa kita mulai sepengetahuan Mas Jarod dari peristiwa merapat perjalanan
sampai ke Banyumas hari ini. Jadi begini, justru kembali ke yang tadi ya, referensinya ya, titik pemikirannya. Karena kita daerah pinggiran, arsip-arsip, catatan-catatan mengenai Banyumas ini kan banyak kecicil. Dibanding kalau misalnya wilayah Sragen, Boyolali, Gunung Kidul, Bantul yang itu berada di wilayah Negarikum. Sehingga begitu sulit kita untuk mencari titik tolak. Ini pasti berkaitan dengan kekuasaan ya. Titik tolak tumbuhnya kekuasaan ya, ini dari jadi dalam konsep pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah daerah kan itu. Iya. Karena penting itu. Ya, karena catatan arsip dan ini jauh dan sering kecicil, sering ketriwal gitu kan. Sehingga kita harus mencari sendiri. Daerah-daerah di sana misalnya Wonogiri itu cukup dicari catatan di Mangkunegaran kapan Pangeran Sambernyowo mendeklarasikan misalnya kan gitu kan sebuah tempat di desa di Wonogiri dan itu dijadikan jadi lengkap di Mangkunegaran. Tapi nih Banyumas, Purbalingga, Cilacap termasuk Kebumen, Banjarnegara karena pinggiran tadi pinggiran gitu ya. Akhirnya catatan sing keterima orang malah dan orang kecatet jadi karena itu kemudian itu membentuk kreativitas sendiri untuk mencari jadi. Nah, kalau kejadian di Banyumas itu begini. Pada awalnya memang pro kontra. Ya sampai sekarang juga dalam level tertentu masih pro kontra. Tetapi justru pro kontra ini kan membuktikan bahwa masyarakat itu peduli loh terhadap sejarah kita sebagai bagian dari identitas kita hari ini. Dulu ya ada yang setuju dengan yang tahun 82, ada yang tidak. Kemudian ada komunitas lain yang melakukan peringatan dari jadi tapi tidak kedua-duanya. Itu ada. Dan KB berpikir kan kemudian itu menjadi giroh ya. Walaupun berbeda-beda tetapi girohnya itu kan melanda semua benak masyarakat di wilayah itu atau setidaknya sebagian besar lah. Kemudian ada proses riset secara akademis di situ dan kemudian itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi hari jadi yang sekarang menggantikan hari jadi yang dulu ya sekarang 22 Februari 1571. Ya itu versi pemerintah kan itu kan. Itu versi pemerintah, tapi kalau masyarakat mau versi sendiri diperingati sendiri ya silahkan. Tetapi historiografi pemerintahnya ya kan. Kalau istilahnya ilmu istilah populer canonical historiography apa itu? Itu historiografi yang diakui pemerintah yang kanonik itu 22 Februari ya perkara sing tetep tahun 82 yang April itu ya mangga tidak ngomong Jamban situ mau merayakan gue pemerintah itu mungkar itu insubordinasi itu kan nggak bisa dong. Ada ya komunitas-komunitas yang merayakan sendiri-sendiri. Tapi yang menarik gini, dari seluruh perbedaan tanggal dan tahun, semua hulunya ya, asal usulnya ini tetap berpijak kepada ide Adipati Kaiman membagi 4 itu, bahwa perbedaannya cuma di tanggal kan Pak? Di tanggal dan tahun. Iya. Mestinya kalau literasinya kalau rujukannya itu semua kabupaten di Banyumas ini harus sama dong. Iya. Saat diperapat. Ya itu keputusan politik Mas. Ya kan jadi itu keputusan politik. Wong itu sing gedok siapa anggota dewan dengan bupati. Ini pangamurane ya kadang-kadang ini tidak ngomong soal di Banyumas saja, tidak ngomong di Purbalingga. Kadang-kadang sing gedok kuwi ora duwe perspektif sejarah, ora duwe perspektif budaya. Ya kan. Sing pangamurane kadang-kadang anggota dewane nek wis tekan soal intelektual kayak gini sama anu beturu maning bupati ini kadang-kadang nggak ngerti apa-apa. Nah kisah luwe apa kadang-kadang bupati ini ngerti apa-apa malah dikte. Nah kan ada beberapa kejadian begitu kan di kabupaten-kabupaten lain. Pokoknya kita harus jadi ini lah soal proses ilmiahnya itu, risetnya itu sebenarnya hanya proses pembenaran aja. Untuk menemukan ketepatan itu memang butuh tadi ya, ada proses-proses. Oke, sebenarnya butuh ketepatan kalau menurutku Bas. Karena begini. Ini hari jadi Banyumas ini kan hampir sama dengan hari jadi Purbalingga ya. Bahkan sama kalau dilihat dari kajian literasi, ya kan. Sama-sama menggunakan sumber literasi yang dinamakan Babat Kalibening. Ini terus apa pedot dulu? Iya, break dulu ya. Break dulu karena sedang maghrib.
Jadi gini Pak Jarod, Pak Yudhya, mungkin nanti kita akan gali lebih dalam tadi yang Pak Jarod sudah bersemangat sekali ya. Ini asik sekali. Tadi saya lanjutkan gini Mas Jarod. Bahwa ada perbedaan soal tanggal, soal tahun dan hari jadi adalah keputusan politik kan nanti juga diperdakan dan lain-lain. Tapi setidaknya ketika ia menjadi keputusan politik adalah keputusan politik yang lahir dari spirit kebudayaan ya, yang memberi ruang bagi tumbuhnya rasa bangga di masyarakat. Sambil contoh di Banyumas, diambilnya dasar penetapannya dari peristiwa Merapat, di mana di situ Raden Djoko Kaeman berinisiatif untuk mandiri ya, jadi tidak menjadi penerus dari mertuanya. Ya, Djoko Kaeman tidak menjadi penerus dari Wirasaba. Itu kan sebuah sikap patriotik yang membanggakan bagi masyarakat Banyumas. Nah, kalau kemudian keputusan politik lepas dari perbedaan tanggal dan tahunnya, tapi dasar penetapannya berpijak kepada peristiwa yang membanggakan. Mungkin bagi orang Wirasaba sendiri ini bagian dari nyempal lah atau mungkin kudeta lah. Tetapi bagi masyarakat Banyumas sendiri itu apa yang dilakukan Djoko Kaeman adalah sangat membanggakan karena berinisiatif untuk berdiri sendiri sebagai Banyumas, bukan nginduk atau menjadi penerus dari Wirasaba. Saya kira jangan-jangan faktor inilah yang kemudian membanggakan masyarakat Banyumas sehingga berinisiatif mereka seperti 17-an loh kemarin saya lihat di kelompok ini mereka tumpengan merayakan di Kabupaten Banyumas saat ini ya. Saya kira harus belajar ke sana ini Mas Jarod, kita hadirkan, kita undang adalah untuk sebenarnya kita sebagai orang Purbalingga ini untuk belajar ke Banyumas itu ya. Jangan sampai ketika ia menjadi keputusan politik penetapan hari jadi berpijak kepada landasan di mana malah surat keputusan Belanda betul-betul sangat tidak patriotik. Surat keputusan Belanda, masa kita mengakui hari lahir kok berdasarkan pada saat kita mutlak dikuasai Belanda. Ini kan mengerikan. Dan ini saya kira kecerdasan yang harus ini Pak Jarod saya kira akan membuat kita semua terhidayai. Kira-kira itu Pak Jarod. Yang pertama dikoreksi itu ini Mas. Bolak-balik yang disebut wong Banyumas ya memang KTP-nya Banyumas dan seluruh aktivitas formal saya di sana. Tapi anak bojone nyong we siki adi madang nang omahe nyong sing ora ada sekang studio iki. Ya wong Purbalingga. Jadi gini. Hari jadi atau hari apapun sebutannya yang itu akan disakralkan, dimuliakan oleh secara kolektif gitu kan. Itu menurut saya penentuannya ada dua hal. Kita harus memilih satu titik waktu, dalam titik mangsa dalam lini masa kita, sejarah kita, yang itu memang mencitrakan kebanggaan kita, kesemangatan kita, kecintaan kita, gitu kan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita citrakan, kita harus menceritakan dari situ. Kemudian yang kedua, ini memang sebuah hasil penemuan dari proses akademik. Jadi penemuan itu harus bersifat faktual, memang layak untuk disebut hari jadi. Mungkin di sekitar Negarigung sana lebih mudah untuk menemukan hari jadi karena begitu banyak titik-titik di sana. Itu bangun desa Perdikan ini sini dan semua itu tersimpan. Kalau desa Perdikan ini sini, pada saat Jumendekan ini di sini, itu bisa semuanya itu mungkin bisa dijadikan hari jadi atau apapun namanya. Tetapi apakah itu kemudian mencitrakan dari cita-cita kolektif kita, dari harapan kita, dari kebaikan-kebaikan yang sudah disusun oleh leluhur kita? Belum tentu, kan begitu. Jadi harus dua hal ini. Kalau menurut saya di Purbalingga ya, kalau ketemunya kok kalau tidak keliru sini resolusi Gubernur Jenderal Buitensok ya, di Purbalingga. Yang itu yang jelas pasca perang di Diponegoro. Pasca di Diponegoro itu ada besrit lah, ada persis dengan hari jadi Kabupaten Banjarnegara sebelum diubah. Nah, kalau menurut saya kritik keras terhadap pemerintah Purbalingga, ini salah. Kenapa? Itu terjadi setelah perang Diponegoro, di mana pemerintah kolonial itu kobol-kobol. Kan 5 tahun perang Diponegoro ini kan nyaris bangkrut pemerintah kolonial. Dan kemudian
konsekuensinya karena Diponegoro itu dikalahkan gitu kan, sehingga kerajaan yang ada terutama Surakarta dan Yogyakarta tidak dibagi lagi. Konsekuensinya adalah daerah yang semula berada di bawah Kasunanan Surakarta secara real politik administratif diambil langsung di bawah kekuasaan kolonial. Gitu. Nah, daerah-daerah yang awalnya sebenarnya sudah berdiri tapi legal standingnya diperbarui lagi oleh pemerintah kolonial. Contohnya Purbalingga dan Banjarnegara. Tanggal 31 kalau tidak keliru ya, kemudian Banjarnegara tanggal 30 atau berbalik. Pokoknya di antara ada hanya setahun setelah perang Diponegoro. Nah, Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto yang awalnya itu dua kabupaten berbeda disatukan menjadi satu pada 1833. Itu kan akibat dari apa? Dari kekalahan pemerintah kolonial. Karena pemerintah kolonial ini pengen efisien dalam birokrasi, ya wis yang ini sing orang efisien digabung nih Purwokerto karo Banyumas. Sing liya-liyane wong orang ning ngisore Kasunanan Surakarta tapi langsung di bawah Belanda ya di legal standingnya diperbarui, walaupun secara simbolik, ya kan, secara simbolik aja sebenarnya, secara simbolik, secara budaya kita berada di bawah Kasunanan Surakarta. Tetapi secara real politik, Purbalingga, Banyumas, Kebumen dan wilayah sekitar Banjarnegara itu saat itu juga kemudian kaki Belanda itu tepat di belakang, di atas kita, sudah nggak lagi di atas raja-raja Jawa. Gitu. Berarti kita malah itu yang kita peringati. Ini mesti ada sesuatu yang salah di masa lalu. Atau jangan-jangan ada hubungannya itu, Mas. Kebangkitan kembali pemerintah kolonial pasca perang Diponegoro. Karena ini merupakan awal dari kultur stelsel. Ketika kultur stelsel itu diberlakukan kan butuh efisiensi birokrasi. Jadi jangan-jangan memang ada hubungannya, Mas. Ada catatan teman di Purbalingga itu, Mas Igun ya, yang menulis saat perang Biding, Purbalingga itu malah mendukung Belanda berhadapan-hadapan dengan pasukan Diponegoro. Ya kalau misalnya di masa lalu seperti itu, mosok hari jadi ini kan keputusan di masa mosok itu yang dipakai. Jadi gini, ada pilihan-pilihan yang lebih bermartabat. Ada pilihan, ya kan? Lebih bermartabat dan lebih membanggakan, lebih patriotik. Banyak sekali sebenarnya kalau kita mencari. Jadi gini, saya tuh nggak mempersoalkan deh. Di Banyumas itu apakah benar-benar tanggal 20 Februari itu yang paling akurat, yang paling valid secara ilmiah? Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Tidak terlalu penting bagi saya. Gitu. Karena substansi. Tapi bagaimana kita memaknainya ini yang lebih penting. Substansi adalah ada makna yang kita gali di sana. Kita juga itu juga dipersoalkan juga di Banyumas loh. 21 Februari kan Joko Kaiman dilantik jadi Adipati Wirasaba. Dudu Banyumas lahir misalnya. Bagi saya bahwa kemudian Pak Sugeng Priadi memaknai ini sebagai hari kelahiran Banyumas dan itu kemudian dikukuhkan secara politis oleh pemerintah Kabupaten Banyumas melalui rapat pleno anggota dewan dan bupati itu kan nggak masalah bagi saya. Yang penting memaknainya. Maknanya ada makna di balik itu. Saya ambil contoh gini, kalau orang Banyumas ditanya kapan hari jadi Kabupaten Banyumas atau kapan Banyumas lahir, itu kan menjadi bangga ketika menjawabnya ketika Adipati Kaiman berhasil membangun dan lepas dari lepas dari bayang-bayang. Ada sandaran historis yang membanggakan. Nah, kalau kita ditanya kapan Purbalingga berdiri, pada saat Belanda sudah 100% menginjak. Artinya itu kan kita berarti mendapat SK dari Gubernur Hindia Belanda saat itu. Artinya besrit ya SK saat itu. Kalau begitu kita jangan menuntut perimbangan keuangan pusat daerah itu dengan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda. Dan ceritanya Purbalingga ini mirip dengan Banjarnegara. Banjarnegara kan sebenarnya hampir sama dengan Purbalingga itu. Dari jadi yang diambil itu sebenarnya adalah legal standing pasca kekalahan Pangeran Diponegoro. Oh, gitu. Ini hampir sama. Sekarang kan berubah mulai tanggal 2016. Kemudian mereka merujuk pada literasi Babat Kalibening, ya kan, bahwa 4 hari setelah Adipati Wirasaba Joko Kaiman, warga utama kedua ini dikukuhkan, Sultan Pajang memberikan mandat pada Joko Kaiman untuk membagi wilayah Wirasaba menjadi 4. Itu konon katanya, saya sendiri nggak ngerti ya. Karena kemarin saya ketemu dengan Pak Sugeng itu sebenarnya ada data autentiknya nggak? Oh ada, data autentiknya ya soal itu bagi saya nggak penting, tetapi
itu lebih baik wong Banjarnegara memperingati itu dibanding memperingati kekalahan. Nah, saya lihat urgensi dan relevansi apa tadi makna hari jadi. Kalau dalam Islam gini, di bulan Muharram itu sangat banyak momentum-momentum kemenangan. Maka betapa bangga ketika kita mengingat 10 Muharram itu, pada saat itulah Musa berhasil menyeberang dari kejaran Fir'aun. Pada saat itulah Ibrahim selamat dari api Namrud. Itu kan dahsyat sekali ketika mengenang tanggal itu. Nah, coba kalau mengenang 18 Desember 1830, apa yang kita kenang dari sana? Kecuali rasa minder dan inferior di bawah tekanan Belanda pada saat itu. Ya, tapi satunya yang layak itu munculnya Asip, ini kita peringati. Lembar kertas itu. Kita ini kan sebetulnya bukan obrolan para sejarawan ini kan, hanya bahwa kita peduli dengan tempat tinggal kita bersama ini, Banyumas Raya, Purbalingga, Banyumas, Banjar, Cilacap yang punya fenomena tentang sejarah dan sebagainya, sampai mengerucut soal hari jadi. Jadi apa yang kita kenal selama ini untuk yang diperingati di Purbalingga soal hari jadi, sebetulnya kan kalau kita mau ngomong adu data, ini kan kita berhadapan dengan tim sejarawan UGM yang saat itu dikontrak oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mereka punya standar metodologis tentang sejarah dan sebagainya. Ada sumber-sumber primer yang punya dasar kuat untuk menetapkan hari jadi. Kalau kita bermain wacana, meskipun saya tidak meragukan jenengan Lik C ini kan juga mantan pemimpin redaksi harian yang sangat terkenal di Banyumas ini, Radar Banyumas, bertahun-tahun tentu punya juga data, punya sumber-sumber otentik untuk ngomongin soal ini. Tapi jadi kita berwacana soal ini nih. Jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Kita ngomong tadi bisa jadi dasarnya hanya folklore, hanya babat. Apakah itu juga bisa menjadi rujukan primer agar hari jadi ini bisa diluruskan? Saya tak lengkapi dulu, Mas, biar jenengan lebih biar Mas Sarut lebih kita ruangi lagi. Jadi makanya tadi Pak Widya, saya keberangkatan saya berstatement itu bukan dari soal ini tanggal berapa, pasnya tanggal berapa, berdasarkan ketepatan atau metodologi akademis ya. Yang kita diskusikan kan soal bagaimana kita menangkap makna di sana. Ini soal hari biar para sejarawan nanti. Biar para sejarawan memang mereka punya metodenya untuk mengejar dengan basis ilmu pengetahuan ya. Yang kita diskusikan adalah soal ada kebermaknaan di sana loh. Ada kebermaknaan di sana. Warga Purbalingga katakanlah ini punya satu momentum untuk bangga tentang asal usulnya, antar sejarahnya gitu kan. Soal hari tanggal itu no problem lah ya. Tugas mereka Iya, no problem Mas. Enggak bisa diananya ya. Maksudnya tetap harus ada riset yang bersifat akademis ya kan. Dan itu memadai. Tetapi ukuran kedua itu makna Mas. Itu loh. Bisa jadi, dan saya yakin bahwa hari jadi Purbalingga sekarang ini kalau secara akademik, karena memang ada arsip, ada legal standing yang dikeluarkan pemerintah kolonial saat itu, kalau dihitung sebagai awal mulanya Kabupaten Purbalingga, mungkin ini absah juga, sah juga ini gitu loh. Biasa. Cuman secara makna, apakah ini layak untuk kita jadikan hari jadi? Misalnya gini Mas, kita peringati hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus. Sebagian besar masyarakat internasional mengakui kemerdekaan kita baru tahun 1950. Ya kan? Tetapi kan kita tidak mengambil itu setelah konferensi meja bundar itu sebagai hari kemerdekaan kita. Karena secara makna 17 Agustus itu adalah ketetapan kita. Dan kita harus berjuang semenjak itu. Karena di situ ada darah, ada air mata, ada penderitaan selama masa revolusi fisik. Dan di situ berarti ada makna. Gitu loh. Sebuah integrasi nasional itu ya. Iya, jadi hari jadi orang nggak bisa hanya diukur hanya dengan sebuah penemuan yang bersifat ilmiah, gitu kan?
Tetapi secara makna, ini adalah catatan gelap dalam sejarah kita. Kita akui secara fair, secara ilmiah ya. Tetapi kemudian kalau ini kita kukuhkan, kan hari jadi ini nggak hanya soal benar tidaknya hari jadi titik mangsa itu, tetapi itu, makna. Kalau begitu memang riset ini butuh multidisiplin ya. Bukan hanya multidisiplin, bahkan duduk bersama ini. Iya, terus ada ahli budaya di situ, bahkan mungkin ada agamawan di situ. Ya antropologi, sosiologi. Leadernya tetap, gitu kan. Ahli sejarah, layak enggak ini dijadikan dari jadi, tetapi pemaknaannya itu loh. Iya. Berarti kata kuncinya ini kalau kita ngomongin dari jadi di Purbalingga itu Mas Agus, berarti kita butuh ya riset, ya duduk bersama lah. Seluruh tokoh masyarakat, warga, ada pendekatan multidisiplin di situ. Ya, sebagai warga, saya hanya titip bahwa riset nanti yang pasti dibiayai. Riset itu tergerak oleh spirit mencari makna. Iya. Bukan AB terhadap apa makna di balik. Sehingga tidak tercerabut ya ibaratnya. Apa gunanya ilmu kalau kemudian ada makna-makna yang kemudian dinegasikan sedemikian rupa. Iya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai tambahan tenaga di dalam kita membangun peradaban. Justru karena hari jadi itu keputusan politis, bukan sekedar hasil riset ilmiah gitu loh. Iya. Ya politis, secara politis itu apa sih? Ya ini harus bisa menjadi kebanggaan dari secara kolektif dari masyarakat yang merayakannya. Mosok kita memperingati hari jadi kok hari kekalahan dari diri kita itu di masa itu. Ya, kita ini pro nggak terhadap Pangeran Diponegoro yang dijadikan nama kota yang kita muliakan itu kan? Memaknai hari kekalahan dengan alasan tadi ini yang memenuhi standar akademis. Nah ini kan Nggak bisa juga. Semata-mata hanya satu pendekatan saja. Bahwa ini benar secara akademik, mungkin enggak. Gitu. Iya. Tetapi apakah ini mewakili itu tadi dari jadi itu ya ilmiah, tapi makna sosiologisnya itu. Iya. Nah saya ini kan berbicara dari sisi makna sosiologisnya. Saya bukan sejarawan. Kan itu. Ya, memang kita semuanya bukan sejarawan ini. Orang yang mencintai tanah tempat lahir beta. Dan seandainya saya sejarawan, seandainya saya seorang sejarawan yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mencari landasan-landasan yang ilmiah tadi, saya pun akan ragu untuk mengatakan itu. Saya akan berpikir 1000 kali untuk, ini kalau diungkapkan ini, tapi maknanya begini, ini repot kita tidak bisa mewariskan nilai apa-apa ke anak cucu. Saya akan berpikir itu seandainya saya seorang ilmuwan. Itu. Kenapa ilmuwan tidak punya moral itu? Kemudian Ada gedoran ya karena batin ya. keputusan politik. Tanggung jawab Penguasa tidak punya moral itu. Kenapa tidak punya pertanyaan dan keraguan-keraguan seperti itu? Jadi Mereka dengan enteng saja. aku kritik ini. Ini sebenarnya persoalan hari jadi ini kan bukannya persoalan Purbalingga. Sebelum kemudian ditetapkan pada menjadi tanggal 26 Februari 2016 itu ya, pada tahun 2016 itu juga bukan hanya persoalan Banjar, bukan hanya persoalan Banyumas, tapi banyak persoalan dari jadi ini yang kemudian ditentang oleh masyarakatnya sendiri. Nah kadang-kadang saya curiga gitu kan, bahwa ini cuman sekedar dimaknai sebagai kerja politik, bahkan dimaknai sekedar sebagai proyek, di mana para pengambil keputusan tidak memiliki referensi yang memadai dari perspektif budaya, dari perspektif kesejarahan, dari perspektif sosiologis gitu kan. Ya wis kowe gampang-gampang ini arsipe nyatane kowe resolusi Gubernur Jenderal Buiten Sok nomor sekian ya wis tok. Padahal ada makna di situ. Itu terjadi karena kekalahan Pangeran Diponegoro yang membuat Purbalingga, Banyumas dan sekitarnya itu diambil alih oleh pemerintah kolonial. Muncul legal standing baru itu tadi. Seperti yang kemudian dijadikan keputusan bagi hari jadi Purbalingga. Iya. Dan dimulainya kultur stelsel dalam pemerintahan Belanda karena mensyaratkan efisiensi birokrasi. Jadi kalau ngomong Purbalingga tadi hari jadinya berarti memang sangat kontroversial ini ya. Bisa digugat dari berbagai sudut ini Mas. Yang ini mudah-mudahan menjadi PR kita bersama orang Purbalingga ini Mas. Ya khususnya pengambil kebijakan. Kita bisa titip kepada para legislator di Purbalingga ini. Jadi kalau menurut saya gini Mas,
orang Purbalingga bisa saja kalau tidak setuju mengabaikan hari jadi ini, yang versi yang sekarang berlaku. Mengabaikan, bikin hari jadi sendiri atau hari penting sendiri, nggak masalah, gitu loh. Kan begini, yang namanya historiografi itu kan ada, kalau dalam pelajaran sejarah kita dulu kan, historiografi itu ditentukan karena masa, historiografi tradisional, historiografi nasional, historiografi kolonial, historiografi modern. Tetapi berlakunya historiografi masuk dalam diserap oleh benak masyarakat, itu kan ada historiografi yang namanya folk historiografi, itu yang berlaku di masyarakat. Misalnya, mungkin cerita Kamandaka itu tidak faktual, tetapi itu oleh orang Banyumas, bukan hanya orang Banyumas, Kabupaten Banyumas loh, itu kan Kali Kaja, Jati Jajar, orang Purbalingga, orang Cilacap, itu dimaknai sebagai sejarah yang nyata. Itu folk historiografi, historiografi yang berlaku di masyarakat. Ada populer historiografi. Populer historiografi itu ada pertanggungjawaban ilmiah, tetapi itu sudah berlaku secara masif. Berarti itu sebetulnya ngomong sumber primernya ya, sumber primer datanya. Enggak, bentuk historiografinya. Gitu. Nah, kemudian ada canonical historiografi. Ini biasanya berupa state narratif, narasi dari pemerintah. Itu hari jadi. Canonical historiografi itu hari jadi. Ya kan? Ada ilmu sejarah, history science. Kalau di dalam history science ini sebenarnya nggak ada hasil penelitian yang mutlak, nggak ada yang benar mutlak, nggak ada. Karena kalau ada data baru, hasil itu, data itu, historiografi itu bisa berubah. Kalau di dalam ilmu sejarah, gitu. Nah, sebenarnya masyarakat Purbalingga bisa saja mengabaikan ini, misalnya dengan membuat populer historiografi. Nanti dikira melawan. Lah enggak, zaman sekarang masa masih ada yang model Nanti dikira kamu memprovokasi. provokasi kan nggak apa-apa, apa-apa ya. kebaikan. Demi kebaikan, Untuk kebaikan nggak apa-apa. Warga masyarakat bisa bikin sendiri. Saya contohkan begini, di Amerika itu ada Thanksgiving ya, yang di rayakan setiap Amerika itu di benua akhir sana November, ya Amerika Serikat, Amerika Utara, ya, termasuk Kanada itu ada Thanksgiving, ada Independence Day. Tetapi Thanksgiving itu konon katanya, makanya juga orang tahu, orang tahu gitu loh kan. Oke. Jere Thanksgiving itu lebih meriah. Karena di sana itu dirayakan karena Indonesia kayak di Idul Fitri, orang-orang berkumpul bersama keluarga. Jadi selain Natal di Amerika itu dan Kanada, orang berkumpul itu saat Thanksgiving, Hari terima kasih nasional. iya. Ya. Itu bermula dari ketika kaum Pilgrim ya, yang datang dari Eropa kemudian Artinya menyeberang. tradisi itu dibangun oleh masyarakatnya ya. Nah, melalui proses budaya. Kulturalisasi. Iya, melalui proses budaya. Nah, kalau Independence Day kan jelas 4 Julinya Amerika itu keputusan politik. Itu ditentukan, itu state naratif. Itu narasi pemerintah gitu. Nah, di Purbalingga bisa aja begitu. Sampai mau ngambil hari jadi yang manapun dari titik mangsa di lini masa sejarah ini silahkan. Cuman kalau menurutku begini, karena saya tinggal di sini kan juga sudah lama, meskipun aktivitasnya di Kabupaten Banyumas, orang Purbalingga ini afirmasi terhadap kekuasaannya masih sangat besar. Jadi hari jadi yang ditentukan pemerintah, yang hasil keputusan politik ini menurut saya sangat penting. Iya. Ya kan, sangat penting. Iya. Oleh karenanya itu, kalau menurutku di Purbalingga ini bukan hari jadi tidak hanya dibangun melalui proses kebudayaan yang menjadi populer historiografi, tetapi juga harus menjadi keputusan bersama dengan pemerintah. Iya. Biar meriah seperti di tempat lain. Tadi disebutkan di Banyumas, kata Mas Agus. Coba kan sini Banyumas itu Pujarenyang juga orang Padahal meriah. Tak pikir di Banyumas Mas Jarod hanya bikin ini aja Mas, sandiwara tentang peristiwa munculnya Kadipaten Banyumas yang kemudian dipentaskan. Yang perintah bupatinya. Iya. Keberhasilannya di situ ya. Iya. Kalau saya cuma satu debu di Kabupaten Banyumas. Kalau di Banyumas itu ya karena banyaknya komunitas-komunitas kritis ya, karena ada komunitas yang berada di Kota Lama, ada komunitas budayawan, dan mereka berani berbeda dengan pemerintah, diutarakan secara terbuka. Tapi tetap diakomodir oleh pemerintah Banyumas sana. Pemerintah kan tidak bisa mengakomodir semua tuntutan kan, karena semuanya berbeda. Tetapi setidaknya pemerintah memberikan kebebasan. Dan apakah kemudian historiografi yang disepakati pemerintah ini hasil kalau hari jadi sebagai putusan politik ini memang disambut baik
diapresiasi baik oleh masyarakat, ya itu proses lah. Tetap difasilitasi. Ya, itu difasilitasi, yang lain dibiarkan. Kalau misalnya ada orang yang mau bikin hari jadi Kabupaten Banyumas 1 Januari apa 17 Agustus ya silakan. Ya, gitu. artinya tidak dianggap pembangkangan ya, Ya, gitu jangan, sebaiknya jangan. Ini kan berarti bukan masa apa seperti Mas? itu. Berarti memprovokasi warga atau memprovokasi pemerintah ini untuk meluruskan hari jadi di Purbalingga. Kalau pilihanku di Kabupaten Purbalingga, pemerintah harus terlibat. Pemerintah ya. Iya, dalam melakukan tinjauan ulang terhadap hari jadi. Hari jadi. Karena di sini afirmasi kekuasaan masyarakat terhadap pemerintah itu masih tinggi, Mas. Nah, Banyumas karena di sana ini status sosial ya. Iya. Di sana ada perguruan tinggi, kantor-kantor biro media ada di sana, kantor-kantor yang berlevel ekskaresidenan ada di Kabupaten Banyumas. Masyarakatnya itu cenderung berani Lebih berbeda longgar dengan ya, pemerintah. lebih longgar Iya. gitu ya. Tapi afirmasi di sini lebih Podcast ini memulai itu, memulai bagaimana kita membangun kultur suara-suara seperti ini ya, bagaimana Banyumas juga oke lah, mungkin di sana ada perguruan tinggi, ada komunitas-komunitas intelektual, para budayawan yang memang aktif untuk punya bargaining di dalam membangun narasi-narasi yang kuat ya. Nah, podcast ini mudah-mudahan ini sekecil apapun Menginspirasi bagian ya. dari ikhtiar kita Iya, menginspirasi. untuk menemukan kembali, mengoreksi kembali pencarian titik masa silam kita yang tidak kelam. Jadi ada kerinduan kita kepada titik pijak dari hari jadi yang lebih bermartabat, yang lebih patriotik. Yang kalau diteaterkan kan repot, Mas. Kalau kemarin Mas Jarod bikin teater berdirinya Banyumas itu kan asik sekali. Iya. Ya kalau kita mau diteaterkan seperti apa, Pak? Kita gambarkan guru yang kalah, kita gambarkan Belanda yang penuh dengan adegan-adegan dan kita bayang ketidakberdayaan kita. Masa hari jadi dimulai dari itu dan kalau menjadi drama kan sangat mengerikan itu, Mas. Bagi kepercayaan diri, bagi kepercayaan diri anak cucu kita. Nah, Saya ini kan pegiat teater, Mas. Saya bisa bayangkan seperti ini. Itu cerita teaternya dimulai dari Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang. Kekalahan Diponegoro itu dan kemunculan arsip dari pemerintah kolonial untuk Kabupaten Purbalingga legal standing yang baru itu yang kita rayakan. Memang susah itu. yang ditutup dengan bagaimana Belanda mengambil alih tanah-tanah pasca Diponegoro itu menjadi kekuasaan resmi Mereka. kita gambarkan bagaimana mereka pasukan Belanda itu memasuki tanah-tanah Iya. di sekitar Artinya merekonstruksi cerita tentang berdirinya Purbalingga jadi kerepotan itu ya, Mas. kerepotan. Banyak Kita malah fragmen. membuka aib kalau kita rakyat. Oke lah, Mas Agus, Mas Jarod, Lik Jarod nih. Ya ini membuktikan bahwa kita ngobrol-ngobrol tadi ya dari soal-soal yang sederhana tentang kearifan lokal di Banyumas Raya inilah di Purbalingga, kemudian kita Satu jadi kalimat berkembang. dulu sebelum jenang tutup, Pak. Supaya kita juga punya landasan teologis untuk ngomong ini. Oke, siap. Karena kita ngomong makna tadi, kita tidak ngomong soal metodologi standar-standar ilmiah tadi ya. Iya. Karena itu bukan ranah kita. Betul. Tapi kita sedang mencoba untuk merayakan makna. Bagaimana kita memiliki satu momentum untuk yang tepat yang bisa kita jadikan untuk kita rayakan. Iya. Jadi salah satunya gini, kenapa kita ngomong hari jadi? Kenapa kita ngomong hari jadi kan berarti ngomong masa silam. Iya. Nah kalau dalam Islam kan ada wal tandur nafsum makodam makhlikhom yang kalau secara global itu maknanya perhatikan masa silam untuk hari depanmu. Kalau W.S. Rendra mengatakan kalau kita gagal membaca buku tata buku masa silam dan tidak sanggup membaca buku tata buku masa kini, kita rencana masa depan hanya angan-angan dan spekulasi. Ini kan sebuah kebijaksanaan pemikiran dari W.S. Rendra yang kita betapa pentingnya sebuah sejarah itu. Kira-kira gitu. Siap, Mas Agus. Jadi oke lah obrolan kita mudah-mudahan bermanfaat ini. Tapi kita tagih nih. Kita tagih kecintaan dan kepedulian Lik J ini yang sudah merasa tumbuh di Banyumas, utamanya di Purbalingga. Ada satu karya dari Lik J. Kalau tadi saya kurikulum vitae-nya kita sampaikan karena kita tamu kita ini kan Lik J ini, Mas. Di podcast kita kan tamunya Tamu narasumbernya. ngomongnya 50 meter. tetangga. Jadi
selain tadi banyak aktivitas, aktivis politik, seni budaya dan sebagainya, banyak menulis buku, jurnalis, memimpin redaksi, banyak sekali. Kita tagih satu karyanya ini untuk dibacakan. Puisi apa keguritan ini, Mas? Jadi saya memilih untuk membaca Guritan Banyumasan karena sekarang ini kan ada ikhtiar dari orang-orang penutur bahasa Jawa Penginyongan, Iya. ya kan? Kongres Bahasa Banyumasan tahun 2016 itu kita sepakat bahwa bahasa Banyumasan ini disebut bahasa Penginyongan, dan itu bagian dari ikhtiar untuk memperjuangkan bahasa Banyumasan, bahasa Penginyongan menjadi bahasa literasi. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman yang menonton podcast ini bahwa bahasa Banyumasan itu tayang dengan nulis cerkak, tayang dengan nulis guritan, nggak bahasa Banyumasan, orang mau bahasa Jawa banget. Oke, wis, Lik, arep dibaca? Waca ya. Iya, oke, sedulur, dengan dibacakannya keguritan dari Nick C, sampai ketemu lagi di endong-endongan yang akan datang. Gurit Kuta Purbalingga, anggitane inyong dewek. Dongane Rika esih kemutan, najan gili papat sing ganu tempuk ning tengah alun-alun, siki ilang dadi plaza jembar model Kutalanda. Banjur meriem tua sing gemien jukur depani sepi, seni sore wringin kurung. Seki kedesek wae kahanan, mundur gutul tritisan pendapat. Dongane Rika esih kemutan, najan langka maning ati sing kerasa megar, seurute dalan Bali sekang bioskop braling utawane rayuan sing saya kebek perawan buruh rambut palsu pada lurus senyatane panguripan. Banjur padon stadion lawas sing ganu samun kaya pertapan, siki uga mblarah orang ngitung pasaran. Dongane Rika esih kemutan, najan aku ngerti Rika kepingin ngalekna. Sewindu sepungkure wektu Rika ninggal ati tatu karo dina sing ora bisa deliru. Purbalingga, April 2016.